Bab 2346, mengingkari kata-kata. Liu Zanhao berkata, apakah orang ini hebat? Apakah dia seorang ahli formasi? Menurutku itu tidak mungkin. Fang Jimping mengerucutkan bibirnya. Bahkan ahli formasi tidak dapat menghancurkan formasi ini. Bukankah dia sedikit tahu? Formasi itu bisa dipatahkan. Huang Ling bahkan lebih dari itu, menggertakkan giginya dan berteriak. Apakah kamu benar-benar berpikir buah Buddha lonceng emas begitu mudah didapat? Aku tidak percaya dia bisa menghancurkannya. Di tengah keraguan dan kebencian orang banyak, Ye Bufan datang ke depan formasi. Setelah memindai dengan indera spiritualnya, dia telah menemukan lokasi pusat formasi. Kemudian dia menendangnya keluar, dan dengan suara dentuman keras, terjadilah gelombang energi di ruang di depannya, dan formasi alamiah itu hancur total. Orang-orang yang menonton hampir mati tersedak ludah mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki harapan padanya sebelumnya, mereka tidak menyangka harapan itu akan hancur begitu cepat. Termasuk Meng Gang, Dong Ruyan dan lainnya. Mereka dianggap berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat cara menghancurkan formasi seperti itu. Namun faktanya ada di sini, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Setelah keterkejutan singkat, semua orang berhenti memikirkan Ye Bufan yang menghancurkan formasi dan melihat ke dalam bersama. Saat formasi alam itu hancur, pemandangan di depannya telah berubah. Pohon buah Buddha lonceng emas masih sama, tetapi jaraknya tiba-tiba bertambah jauh, hingga 4 atau 500 meter. Namun, semuanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yang terburuk adalah di samping pohon itu, ada dua orang besar seperti gorila yang berbaring di sana. Satu hitam dan satu putih, dan mereka sedang tidur. Kedua orang ini sangat besar sehingga meskipun mereka berbaring, mereka seperti gunung kecil. Jika mereka berdiri, tinggi mereka mungkin lebih dari 10 meter. Dan sangat megah, dan tampak tidak jauh berbeda dari King Kong dalam film dan drama TV. Saat formasi itu baru saja hancur, Meng Gang dan yang lainnya masih bersemangat, tetapi saat mereka melihat dua orang besar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Dong Ruyan berteriak, ini adalah kera iblis King Kong. Liu Zanhao belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya dan bertanya, Tuan, apakah benda ini sangat kuat? Dong Ruyan berkata, monster tingkat 8, setara dengan seorang prajurit puncak, apakah menurutmu dia kuat? Meng Gang di sampingnya juga tampak serius, yang paling penting adalah benda ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Pedang dan pisau biasa tidak bisa menghancurkannya sama sekali, itu lebih kuat dari para biksu pemurni tubuh. Beberapa murid tersentak setelah mendengar ini. Kekuatan tempurnya setara dengan puncak alam Dongsu, dan dia juga memiliki pertahanan super yang tidak dapat ditembus. Bukankah itu bahkan lebih kuat dari guru mereka? Ye Bufan berdiri di dekatnya. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Umumnya, makhluk spiritual di surga dan bumi dijaga oleh monster. Tidak mengherankan bahwa ada dua kera iblis Vajra dengan harta seperti buah Buddha lonceng emas. Jika tidak, kemungkinan besar harta itu telah dimakan oleh monster lain sebelum hasilnya dapat dicapai. Orang-orang itu berbicara dengan suara pelan, dan kedua orang besarnya tertidur lelap, jadi mereka tampaknya tidak menyadari kedatangan mereka. Mungkin juga karena mereka belum menginjakan kaki di alam buah Buddha lonceng emas. Feng Haogeng berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena kita sudah di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meng Gang berkata, benda ini sangat kuat. Jika kita bertarung sendirian, kita tidak akan bisa kembali dengan tangan kosong, kita tidak sebanding dengannya. Bagaimana kalau begini, kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuh satu orang terlebih dahulu, lalu kembali dan membunuh yang satunya lagi. Dong Ruyan mengangguk berulang kali, ini ide yang bagus, dengan kekuatan dari kita bertiga, ditambah serangan diam-diam, kita seharusnya bisa membunuh satu. Ye Bufan juga tahu seberapa kuat monster puncak tingkat 8 itu, dan awalnya ingin bergabung. Kekuatan tempurnya cukup untuk menyaingi yang kuat di alam Gua Void, dan dia juga memiliki artefak besar Dragon Fang. Begitu dia bergabung, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan tempur beberapa orang. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Meng Gang berbalik dan menoleh. Wah,
Apa kau lihat itu? Ada monster super yang menjaga di sini. Jika kau ingin mendapatkan buah Buddha lonceng emas, kau harus bergantung pada kami, para master gua puncak. Oke, aku akan memberimu buah Buddha lonceng emas, setelah Anda mendapatkannya, dan sisanya milik kami. Ye Bufan mengerutkan kening, bukankah kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya? Aku ingin 3. Sebelumnya, dibandingkan dengan metode penghancuran formasi itu, kedua monster ini jauh lebih sulit untuk dihadapi. Jika kita mundur, apakah kamu bisa mengalahkannya? Kedua monster ini. Menggang berkata dengan nada meremehkan, cukup baik untuk memberimu 1, dan tidak ada lagi omong kosong. Sejujurnya, dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin memberikannya kepada Ye Bufan. Alasan mengapa dia berkata demikian juga demi reputasi Istana Wuliang. Lagi pula, dia telah berjanji secara langsung sebelumnya, dan tidak baik untuk menarik kembali kata-katanya begitu cepat. Tapi itu tidak masalah. Begitu buah Buddha lonceng emas ada di tanganku, aku akhirnya akan menemukan alasan untuk tidak memberikannya kepadamu. Kalau begitu, kalian lanjutkan saja. Ye Bufan tersenyum dingin dan langsung menyerah untuk membantu. Karena selalu bersama Xiao Xing, dia tahu betul seberapa kuat monster puncak tingkat 8 itu. Mereka bertiga tidak bisa menghadapi satu pun, apalagi 2 monster di depan mereka. Kau memang bijaksana. Menggang mengerutkan bibirnya. Dalam hatinya, selain mengandalkan formasi, dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda ini. Dong Ruyan dan Feng Haogeng sama-sama menyeringai. Jelas bahwa mereka sangat setuju dengan keputusan ini dan tidak ingin membagi satu pun buah Buddha lonceng emas. Akhirnya, mereka bertiga mendiskusikan pembagian kerja, lalu menghunus pedang di belakang mereka dan bergegas menuju kera iblis King Kong putih bersama-sama. Sebagai prajurit yang kuat di puncak Mahayana, kecepatan mereka mencapai titik ekstrim. Pedang di tangan Menggang menunjuk langsung ke tenggorokan kera iblis Vajra. Dong Ruyan dan Feng Haogeng mengarahkan pedang mereka langsung ke mata kera King Kong, yang mereka yakini sebagai titik paling rentan. Setelah berhasil, bahkan jika lawan tidak dapat dibunuh, efektivitas tempurnya dapat dihilangkan sepenuhnya. Ketiga lelaki itu bergerak sangat cepat, dan melihat bahwa kera iblis King Kong masih tertidur dan tidak bereaksi sama sekali, mereka diam-diam merasa gembira dalam hati. Menggang meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim, menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang, dan menusuk leher kera iblis King Kong dengan ganas. Namun pemandangan cipratan darah yang diharapkan tidak terjadi, malah suara, ding, yang tajam terdengar di telinga. Pedang di tangannya bagaikan menusuk tembok kokoh, dan dipantulkan kembali tanpa menembus bulunya. Pada saat yang sama, pedang Dong Ruyan dan Feng Haogeng juga menembus mata kera iblis King Kong. Namun hasilnya tidak berbeda. Meskipun ini adalah bagian yang paling rentan, mereka tetap tidak dapat mematahkannya. Ujung pedang langsung terlepas setelah ditusuk. Tampaknya kera iblis King Kong tidak disebut seperti itu tanpa alasan. Kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan sehingga jauh lebih kuat daripada monster biasa. Serangan terkoordinasi dari ketiga orang itu tidak membuahkan hasil apapun. Satu-satunya efeknya adalah membangunkan pria besar ini sepenuhnya. Wow, menghadapi serangan 3 master puncak Mahayana, meskipun kera iblis Vajra tidak terluka, ia masih merasakan sakit, yang membuatnya sangat marah. Orang besar itu bangkit dari tanah dan meraung, lalu mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah ketiga orang itu. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah pejuang kuat yang mendominasi satu sisi. Meskipun mereka gagal, mereka tidak terlalu panik. Mereka menghunus pedang mereka lagi dan menebas telapak tangan kera iblis King Kong dengan ganas. Baru saja mereka melancarkan serangan diam-diam, tetapi sekarang mereka berhadapan langsung. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya monster tingkat 8 itu. Suara renyah, ding-ding-ding, terus bergema, namun pedang panjang itu masih belum mampu menggoyahkan pertahanan Vajra Demon Yuan. Lalu datanglah suatu kekuatan yang sangat besar dan mereka bertiga terhantam. Wow, raungan lain terdengar, dan si kera iblis King Kong di sebelahnya juga ikut bertarung. Kedua orang besar itu menerkam ketiga orang itu bersamaan. Bab 2347 Raja Kong Iblis Kera.
Menghadapi dua monster tingkat 8 yang ganas, Meng Gang dan dua lainnya merasa sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menahan diri dan melawan mereka. Kera iblis gorila hitam itu melesat maju, mengulurkan telapak tangannya yang besar, dan menghantam ke arah Feng Haogeng. Konon kekuatan tempur monster tingkat 8 itu setara dengan orang kuat di tahap kekosongan gua, namun kekuatan dan pertahanan kera iblis Vajra ini jauh lebih unggul dari puncak tahap kekosongan gua biasa. Menghadapi tamparan sekeras itu, Feng Haogeng tidak berani melawan dan hanya bisa menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar dengan cepat, secara ajaib terhindar dari tamparan itu. Terdengar suara ledakan keras di belakangnya, dan iblis kera King Kong benar-benar menghantam tanah, menciptakan lubang besar sedalam 10 kaki. Feng Haogeng menciutkan lehernya karena takut. Menghadapi lawan sekuat itu, dia tidak berani melawan lagi dan berbalik serta melarikan diri. Di sisi lain, Dong Ruyan dan Meng Gang bergabung untuk melawan kera iblis King Kong putih, namun tetap tidak memperoleh keuntungan apapun. Tepat saat pedang Dong Ruyan mencapai bagian depan pria itu, pedang itu dicengkeram erat oleh sebuah tamparan dan akhirnya patah menjadi dua dengan bunyi patah. Pertahanan dan kekuatan orang ini begitu kuat sehingga telapak tangannya yang lebar tidak terlihat terluka sama sekali. Kemudian menamparnya lagi, dan Dong Ruyan langsung terkena dan terpental seperti bola, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun Meng Gang yang menyerang dari belakang berhasil menyerang berkali-kali dan menusuk kera iblis King Kong dengan beberapa pedang, namun dia tidak mampu menembus pertahanan dan malah tertampar. Tiga orang kuat di puncak alam void tidak memiliki keuntungan sama sekali di depan kedua orang besar ini, dan malah dipukuli dengan telak. Melihat tidak ada kemungkinan untuk menang, mereka bertiga berbalik dan berlari. Untungnya, dua kera iblis Vajra yang menjaga buah Buddha lonceng emas tidak mengejar mereka. Mereka hanya mengusir mereka keluar dari jarak 100 meter dan kemudian kembali. Ketiga orang itu kembali ke posisi semula, menenangkan diri, saling memandang, dan semuanya tertutup debu dan kotoran. Hal yang sama juga berlaku untuk Liu Zanhao dan yang lainnya. Mereka semua benar-benar tercengang. Bahkan guru mereka tidak dapat melakukannya. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka hanya dapat menyajikan makanan. Meng Gang dan dua orang lainnya berkumpul lagi. Feng Haogeng berkata, apa yang harus kita lakukan, kalian berdua? Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong kali ini, kan? Dong Ruyan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita memikirkan cara untuk memancing kedua orang besar ini keluar? Ayo, ambil saja buah Buddha lonceng emas di tangan kita. Meng Gang menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tidakkah kamu melihat bahwa ini dua orang besar juga berjaga di sini, sama seperti kita, menunggu buah Buddha lonceng emas matang? Tidak mungkin untuk membawa mereka pergi. Dong Ruyan berkata, mari kita coba, kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Mustahil untuk mengalahkan mereka berdua. Mereka tahu betul bahwa mereka telah melewatkan serangan mendadak pertama. Tidak ada peluang untuk mengalahkan kedua orang besar ini lagi. Meng Gang dan Feng Haogeng tidak punya pilihan lain. Mereka bertiga hanya bisa bersorak dan bergegas masuk lagi. Namun, kali ini mereka tidak bertarung secara langsung. Mereka hanya mencoba mencari cara untuk memancing kedua Raja Kong Demon itu. Kera. Hasilnya mengecewakan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka membujuk mereka, kedua orang besar itu tidak akan bisa melampaui 100 meter dari buah Buddha lonceng emas. Pada saat yang sama, aroma harum samar mulai melayang perlahan di udara, yaitu aroma buah Buddha lonceng emas. Sekarang warna buah-buah itu semakin gelap dan mulai berubah menjadi emas muda. Menurut perhitungan waktu, buah itu akan matang dalam waktu kurang dari setengah hari. Ketiga orang itu berkumpul lagi, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Feng Haogeng berkata dengan kesal, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong kali ini. Dengan dua orang besar ini menjaga kita, begitu buahnya matang, buah itu akan langsung masuk ke mulut mereka. Kita menang. Tidak akan bisa menangkap sehelai rambut pun. Dong Ruyan menghela napas lagi, aku tidak bisa mengalahkannya, dan aku tidak bisa memancingnya pergi. Apa lagi yang bisa kulakukan? Meng Gang tidak mengatakan apa-apa,
tetapi dia juga tidak berdaya. Aku punya cara untuk menghadapi dua orang besar ini, tapi aku butuh 4 buah Buddha lonceng emas. Sambil berbicara, Ye Bufan berjalan mendekat lagi. Tepat ketika ketiga orang ini sedang berjuang, dia sedang memurnikan 2 kelompok pil berturut-turut. Perhatian semua orang tertuju pada kera iblis King Kong, dan tidak ada yang memperhatikannya. Apa? Kau punya solusi? Feng Haogeng mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik, sungguh tidak tahu malu. Kami bertiga di puncak alam void tidak dapat menyelesaikannya, apakah kau pikir kau dapat mengalahkan mereka? Ye Bufan berkata dengan tenang, kita bisa bertarung. Namun, aku bisa membiarkan mereka pergi dari sini. Menggang sama sekali tidak mempercayainya, biarkan mereka pergi dari sini. Sungguh lelucon, apakah menurutmu mereka adalah hewan peliharaanmu? Yang lain aku juga berpikir begitu. Monster tingkat 8 memiliki miliknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang manusia, dengan segala kesombongannya, mematuhi perintah manusia? Kamu hanya perlu menyetujui syaratku. Aku akan melakukan sisanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ye Bufan berkata, lagi pula, bisakah kamu memikirkan cara lain selain aku? Ini. Petik 2. Orang-orang ini menyingkirkan ekspresi mengejek mereka. Memang, mereka tidak punya pilihan lain selain percaya pada Ye Bufan. Baiklah, kami setuju dengan persyaratanmu. Selama kamu membiarkan kedua orang besar ini pergi, kamu dapat mengambil 4 buah Buddha lonceng emas. Menggang mengatakan ini, tetapi dia masih tidak begitu percaya di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa mati. Sudah waktunya untuk mencobanya. Feng Haogeng dan Dong Ruyan tidak keberatan dan keduanya mengangguk. Ye Bufan berkata, kalian sama sekali tidak punya kredibilitas. Tidak ada gunanya hanya bicara. Sumpah saja. Ini, Menggang ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan fakta bahwa dia baru saja menyesalinya sekali. Tidak mengherankan jika yang lain tidak mempercayainya. Baiklah, aku bersumpah padamu. Dia berkata, aku, Menggang, bersumpah kepada surga bahwa jika Ye Bufan dapat mengusir 2 kera iblis berlian, dia dapat mengambil 4 buah Buddha lonceng emas pada saat itu. Jika dia melanggar sumpah, aku akan mati di bawah kuku besi monster itu. Ye Bufan mengangguk dan menatap Feng Haogeng dan orang lainnya. Meskipun dalam hati mereka tidak rela, kedua pria itu tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa hanya melihat buah-buah spiritual itu dimakan oleh monster. Dong Ruyan berkata, aku bersumpah demi surga. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan disambar petir. Keduanya sudah bersumpah, dan Feng Haogeng tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia berkata, aku bersumpah ke surga. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan mati di perut monster. Menggang berkata, baiklah, sekarang kita semua telah mengambil sumpah, kamu harus bergegas. Ye Bufan mengabaikan ketiga orang itu dan berjalan langsung menuju kera iblis King Kong. Melihat punggungnya, Huang Ling berkata dengan kebencian, apakah menurutmu orang ini akan ditampar sampai mati? Liu Zanhao tersenyum dingin, sulit untuk mengatakannya. Mungkin dia akan ditelan dalam 1 gigitan, itu akan menjadi tumpukan kotoran hewan di masa depan. Fang Jimping menindaklanjuti dan berkata, aku tidak percaya bahwa kedua orang besar ini yang bahkan tidak bisa menangani guru dapat mendengarkannya. Orang-orang ini berbisik satu sama lain, tetapi hati mereka penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, dia berharap Ye Bufan mati di tangan kedua orang besar ini, tetapi di sisi lain, dia berharap dia bisa berhasil sehingga bisa mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Kedua kera iblis King Kong itu berdiri di sana dengan tatapan mata yang tajam. Ketika mereka melihat manusia lain datang, mereka hendak mengambil tindakan, tetapi mereka tiba-tiba mencium aroma pil air liur binatang buas dan langsung berhenti. Manusia, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau berbau seperti raja tingkat 9? Setelah mencapai tingkat monster tingkat 8, meskipun mereka belum berubah menjadi bentuk manusia, mereka sudah memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa manusia. Bab 2348 berbicara tentang cita-cita. Karena aku dan dia adalah teman. Ye Bufan merentangkan tangannya ke arah mereka berdua, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat jahat. Kalian berdua,
Aku di sini untuk memberi kalian keuntungan. Kita harus duduk dan bersenang-senang. Iblis kera King Kong putih menggelengkan kepalanya yang besar. Tidak mungkin. Kalian manusia adalah yang paling licik, berpikir untuk mencuri ramuan batin kami sepanjang hari. Bagaimana mungkin kalian memberi kami manfaat apapun? Petik 2. Aku berbeda, karena aku berteman denganmu. Kata Ye Bufan, kemudian dia berjalan langsung ke arah mereka berdua, menemukan batu halus dan duduk. Duduklah dan bicaralah. Apakah kalian berdua takut padaku? Takut padamu. Kau hanya manusia kecil. Bagaimana kami bisa takut padamu? IQ monster tingkat 8 tidak jauh berbeda dengan Xiao Xing. Setara dengan anak manusia berusia 12 atau 13 tahun. Setelah kera iblis Raja Kong Hitam selesai berbicara, seolah menunjukkan keberaniannya, dia duduk di tanah, duduk bersila dengan cara yang sama seperti Ye Bufan. Hanya saja, begitu besarnya, sehingga terlihat seperti bukit kecil ketika duduk di sana. Gorila putih itu ragu-ragu sejenak, lalu duduk juga. Melihat pemandangan ini, Meng Gang dan orang-orangnya hampir tersedak air liur mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kedua orang besar itu baru saja berkelahi dengan saya, kok mereka bisa duduk dan ngobrol dalam sekejap mata? Ye Bufan tersenyum pada dua kera iblis berlian, menunjuk buah Buddha lonceng emas yang tidak jauh dari sana dan berkata, apakah ini yang kalian berdua jaga? Kera iblis hitam tampak waspada dan berkata, wah, ini makanan kita. Jangan pikirkan itu, atau aku akan menamparmu sampai mati. Aku bilang kita berteman, bagaimana mungkin aku mencuri barang-barangmu? Ye Bufan tersenyum tipis, apa gunanya memakan benda ini? Bisakah kamu ceritakan padaku tentang hal itu? Si kera iblis putih berkata, tentu saja ada manfaatnya. Memakan satu buah dapat menyelamatkan kita dari 10 tahun kultivasi. Si iblis hitam Yuan berkata, kita telah berlatih selama bertahun-tahun. Kamu bisa maju ke tingkat ke-9. Jelas, kedua orang besar ini tidak pandai matematika. Mereka hanya tahu bahwa memakan buah Buddha lonceng emas baik untuk mereka, dan mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang status mereka saat ini. Bagaimana kalau aku menukar harta karunku dengan buah-buahan ini denganmu? Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan 2 pil hitam kecil. Setelah Xiao Xing maju ke tingkat berikutnya, dia telah melepaskan kulit ularnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tiba-tiba aku teringat bahwa menurut resep pil 100 binatang, benda ini bisa digunakan untuk memurnikan pil transformasi binatang, jadi aku hanya memurnikan 2 batch. Meskipun efek ramuan ini tidak sebaik pil napas naga, ia juga dapat membantu monster di bawah level 8 untuk meningkatkan kultivasi mereka. Misalnya, jika 2 kera iblis Vajra di depan kita memakan pil transformasi binatang, itu setidaknya setara dengan 100 tahun latihan keras. Efeknya jauh lebih baik daripada buah Buddha lonceng emas. Bukan berarti buah spiritual langit dan bumi ini lebih rendah levelnya dibanding pil metamorfosis binatang, namun tidak cocok untuk dikonsumsi oleh monster. Ketika kera iblis King Kong menelan buah Buddha lonceng emas, ia hanya mampu menyerap energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Efek pengobatan lainnya benar-benar sia-sia, seperti sapi yang mengunyah bunga peoni. Apa benda milikmu ini? Kedua kera iblis King Kong menatap pil di tangan Ye Bufan. Ini adalah pil transmutasi binatang, yang jauh lebih efektif daripada buah Buddha lonceng emas. Ini sepadan dengan 100 tahun latihan keras. Ye Bufan berkata sambil memegang pil di tangannya. Selama kamu melepaskannya, buah Buddha lonceng emas, akan kuberikan kepada kalian masing-masing. 2 buah untuk setiap orang. Mendengar bahwa mereka dapat menghemat 100 tahun kultivasi, kedua mata besar seperti lonceng dari monyet iblis King Kong menyala. Namun, si kera iblis hitam berkata, siapa yang tahu apakah benda ini asli atau palsu? Bagaimana kita tahu apakah benda ini berfungsi? Sangat mudah. Kamu bisa memakannya terlebih dahulu dan merasakannya. Ye Bufan berkata tanpa ragu. 2 pil terlempar dan mendarat di telapak tangan kedua kera iblis King Kong. Aku makan dulu. Meskipun kedua kera iblis King Kong tidak terlalu pintar, mereka masih sedikit bijaksana. Karena takut ditipu oleh Ye Bufan, kera iblis putih melemparkan pil itu ke mulutnya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ia berteriak dengan gembira,
berhasil. Benda ini benar-benar berhasil. Aku jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Melihat bahwa benda itu berpengaruh, kera iblis hitam tidak ragu lagi dan melemparkan pil itu ke dalam mulut In. Ramuan yang disempurnakan Ye Bufan sangat efektif, dan tak lama kemudian dia juga merasakan efek dari pil transformasi binatang, dan auranya pun menjadi semakin kuat. Anak kecil, benda milikmu ini sangat berguna. Di mana yang tersisa? Kapan kau akan memberikannya kepada kami? Kami setuju untuk bertukar denganmu. Kau ambil buahnya dan berikan kami pil. Kedua iblis itu berkata semua monyet menunjukkan kegembiraan. Mereka menjaga buah Buddha lonceng emas untuk meningkatkan kemampuan diri mereka. Sekarang setelah kita memiliki ramuan yang lebih baik, tidak perlu lagi fokus pada buah-buahan itu. Aku tidak bisa memberimu pil yang tersisa untuk saat ini. Bagaimana jika kamu memakannya dan tidak memberiku buahnya? Ye Bufan mengeluarkan 2 pil perontok binatang buas lagi dan menimbangnya di tangannya. 2 kera iblis King Kong menatapnya lekat-lekat. Ia terus menelan ludahnya, tetapi tidak berusaha merebutnya. Kera iblis hitam bertanya, kapan kau akan memberikannya kepada kami? Ye Bufan berkata, bagaimana dengan ini, kau pergi sekarang, dan aku akan mengirimkannya kepadamu ketika saatnya tiba. Dan jika kau punya teman, panggil saja mereka. Lebih dari itu, selama kultivasi mereka mencapai aku akan memberikan 1 untuk masing-masing monster tingkat 8 dan di atasnya. Benarkah? Kau akan memberikan 1 untuk temanku juga. Sebagai perbandingan, pemikiran monster jauh lebih sederhana daripada manusia. 2 kera iblis King Kong seperti anak kecil yang telah menerima hadiah, wajahnya penuh kegembiraan. Tentu saja, kau pergi mencarinya sekarang, lalu tunggu aku di luar. Aku akan datang mencarimu nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat tanda spiritual pada 2 kera iblis King Kong. Baiklah, kami akan pergi dulu. Ingat untuk mengirimkan pilnya kepada kami nanti. Kedua kera iblis King Kong awalnya berpikiran sederhana, dan sekarang mereka telah menerima manfaat dari pil, jadi mereka tidak lagi memiliki keraguan dan sangat gembira lari. Kedua pria besar itu begitu besar sehingga setiap langkah yang mereka ambil mengguncang bumi. Namun kecepatannya sangat cepat. 1 langkah menempuh jarak puluhan meter dan menghilang dalam sekejap mata. Menggang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ye Bufan telah memasang penghalang kedap suara saat berbicara, jadi mereka tidak dapat mendengar apapun. Selain itu, kedua monster itu sangat besar sehingga menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Karena itu mereka tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kita tahu hanyalah bahwa Ye Bufan duduk bersila dan berbicara dari hati ke hati dengan kedua monster itu, lalu kedua pria besar ini, yang tadi begitu ganas, berubah menjadi seperti ini dan pergi dengan gembira. Ye Bufan mengabaikan mereka dan berbalik berjalan menuju buah Buddha lonceng emas di sebelahnya. Setelah beberapa saat, warna keemasan buah itu menjadi lebih pekat dan mengeluarkan aroma harum, dan sudah jelas bahwa buah itu sudah hampir matang. Menggang dan yang lainnya tersadar, mereka pun segera melesat ke sini, mengepung pohon buah, dan menghalangi Ye Bufan di luar. Mu Xiaoyun dan Nalan Yujia juga mengikuti dan berdiri di sampingnya. Feng Haogeng berkata, wah, apa yang baru saja kau katakan pada kedua monster itu? Ye Bufan tersenyum tipis, tidak ada, hanya membicarakan cita-cita dan kehidupan, lalu mereka pergi. Omong kosong, kupikir kau berada di pihak yang sama. Kelompok itu. Menggang berteriak, menurutku kau bersekongkol dengan monster-monster itu, kau adalah pengkhianat umat manusia, keluarlah dari sini. Luo Tiannya juga mengikutinya, iya, kau adalah manusia. Seorang sampah yang sebenarnya berhubungan dengan monster. Feng Haogeng mencibir, apakah kamu mendengarku? Keluar dari sini. Bab 2349, menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Mu Xiaoyun, yang selama ini hanya diam, gemetar karena marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang bisa begitu tidak tahu malu. Jika bukan karena Ye Yixian, bagaimana kau bisa menghancurkan formasi di luar? Jika bukan karena Ye Yixian,
kau tidak akan bisa menghadapi dua kera iblis King Kong. Sekarang kau tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan, kau harus menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan formasi itu. Masalah, kau ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Sungguh tak tahu malu. Kau tidak layak. Orang-orang dengan rasa malu seperti itu tidak layak menjadi sekte bintang 9, juga tidak layak menjadi dekan. Petik 2. Menghadapi orang-orang ini, Nalan Yujia tentu saja tidak sopan sama sekali, dan langsung mengarahkan jarinya ke hidung Menggang. Saya katakan, orang tua, Anda telah hidup selama bertahun-tahun, apakah Anda telah menjadi setua anjing? Mengapa Anda tidak memiliki otak sama sekali? Apakah Anda berpikir dengan tumit Anda? Omong kosong apa yang bersekongkol dengan monster? Jika Xiao Fan benar-benar berkolusi dengan monster, Menggang, Dong Ruyan dan Feng Haogeng, 3 orang, biasanya memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi, dan selalu disukai kemanapun mereka pergi. Kau, dia pernah dikagumi oleh semua orang. Tetapi sekarang dia dimarahi dan wajahnya memar dan bengkak. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Feng Haogeng berteriak, apa yang kalian berdua gadis kecil tahu? Cepat pergi, atau kami akan membunuhmu. Sebenarnya, mereka bertiga punya niat untuk membunuh dan membungkam mereka, tetapi mereka belum mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Namun, mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Menurut pemikiran mereka, ketiga orang ini tidak akan bisa berbuat jauh, sehingga mereka akan menunggu hingga berhasil lalu membunuh mereka secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Kedua gadis itu ingin berbicara, tetapi Ye Bufan menarik mereka kembali. Tidak banyak kemarahan di wajahnya, seolah-olah dia telah menduga semua ini. Apakah kamu yakin ingin menarik kembali kata-katamu? Jangan lupa bahwa kamu telah bersumpah sebelumnya. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan secara tidak sengaja? Menggang berteriak, aku ditipu olehmu sebelumnya, tetapi sekarang aku melihatmu warna asli. Buah Buddha lonceng emas adalah. Bagaimana mungkin benda spiritual surga dan bumi seperti itu jatuh ke tanganmu? Feng Haogeng tertawa penuh kemenangan, jangan katakan bahwa sumpah itu hanya sekadar ucapan biasa. Bahkan jika itu menjadi kenyataan, apa pentingnya? Itu bisa berurusan dengan sampah manusia sepertimu, bahkan jika aku mati di perut binatang buas, aku akan mati dengan layak dan akan tersenyum di kuburanku. Dong Ruyan mencibir, karena sampah manusia sepertimu, aturan apa yang bisa kita bicarakan? Kau sangat tidak tahu malu namun kau sangat percaya diri. Aku sangat mengagumimu. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Hargai saja. Aku harap kalian tidak akan menyesalinya. Ye. Bufan menggelengkan kepalanya pada ketiga orang itu dan berbalik dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Mu Xiaoyun dan Nalan Yujia dan berbalik. Pergi dan segera menghilang ke dalam hutan. Luo Tiannya tertawa terbahak-bahak, aku hampir tertawa. Semut ini berani mengatakan bahwa dia telah memberi kita kesempatan. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Liu Zanhao mengikuti dan berkata, orang bodoh itu, tidak takut. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyesalinya, bukankah ini hanya mimpi? Fang Jimping berkata dengan nada meremehkan, dia pengecut, tetapi dia masih bertindak seolah-olah dia dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, yang benar-benar lucu. Para pemuda yang hadir terus menertawakan Ye Bufan, Menggang mengerutkan kening. Entah mengapa, dia punya firasat buruk di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah dua monster tingkat 8 itu hilang, buah Buddha lonceng emas ada di tangannya. Bagaimana mungkin ada hal buruk yang terjadi? Di sisi Ye Bufan, Nalan Yujia berkata dengan marah sambil berjalan, Xiao Fan, kamu telah banyak membantu mereka, tetapi orang-orang ini malah menyeberangi sungai dan merusak jembatan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Biarkan saja, bagaimana mungkin tidak ada yang bisa memanfaatkanku? Ye Bufan berkata, jika orang-orang ini mengikuti aturan, aku tidak keberatan memberi mereka beberapa buah Buddha lonceng emas, tapi sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkanku, mencari kematian. Ini aneh. Aku tidak bisa mengurusnya.
Mu Xiaoyun bingung, Saudara Ye, apa maksudmu dengan ini? Bukankah buah Buddha lonceng emas sudah menjadi milik mereka sekarang? Hanya, biarkan mereka mengurusnya untuk sementara waktu, dan kami akan mengambilnya kembali. Kata Ye Bufan sambil memimpin dua orang untuk mempercepat dan berpacu ke arah barat. Nalan Yujia bertanya, Xiao Fan, kita mau kemana? Cari pengawal dan penjahat. Ketiganya berada di void stage, dan mereka sangat cepat. 1/4 jam kemudian, mereka tiba di lembah kecil. Mu Xiaoyun terkejut ketika baru saja tiba di sini. Dia melihat bahwa selain dua kera iblis King Kong, ada 5 atau 6 pria besar berdiri di depannya. 2 binatang berbaju besi, 2 harimau bertaring pedang, dan seekor elang guntur. Setiap monster ini memiliki aura yang kuat dan jelas telah mencapai level ke-8. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan King Kong Demon AP. Melihat ketiga orang itu datang, para monster segera menjadi waspada dan menatap mereka dengan sikap bermusuhan. Kedua kera iblis King Kong itu sangat gembira, jangan gugup, ini adalah teman-teman manusia yang kusebutkan. Kera iblis hitam dengan gembira melangkah maju dan berkata, si kecil, aku menemukan 5 teman baik. Dan Mu, apakah kamu, ambilkan obatnya. Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Kata Ye Bufan, dan dengan jentikan jarinya, 7 pil terbang keluar, dan 1 pil jatuh di telapak tangan setiap monster. Kedua kera iblis King Kong itu langsung tersenyum gembira, mengambilnya, dan menelannya ke dalam mulut mereka. Kemudian mereka tampak mabuk, dan aura di tubuh mereka menjadi lebih kuat. 5 monster lainnya mengikuti dan menelan pil transformasi binatang. Kemudian mereka menunjukkan ekspresi bahagia, dan mereka semua memperoleh manfaat besar darinya. Harimau bertaring pedang itu menyingkirkan permusuhan sebelumnya dan tertawa keras, si kecil, kamu akan menjadi teman baik kami mulai sekarang. Benar, kita akan menjadi teman baik mulai sekarang. Monster-monster ini semuanya adalah anak-anak berusia sekitar 12 tahun atau 13 tahun. IQ, dapatkan manfaatnya segera menjadi sangat antusias. Kera iblis hitam berkata, si kecil, apakah kamu punya pil ini lagi? Bisakah kamu memberi kami lebih banyak? Aku punya 1 botol lagi di sini, cukup untuk kalian masing-masing minum 1. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan sekotak giok kecil. Botol itu berisi 7 pil pembentuk binatang. Aku bisa memberimu pil-pil ini, tetapi kau harus membantuku melakukan sesuatu. Menatap botol pil di depan mereka, mata masing-masing monster berbinar. Monster berbaju zirah besi menepuk dadanya dan berkata, si kecil, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Selama kami berada di hutan tak berujung, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Monster lain juga menyampaikan pendapat mereka. Dia tampak siap melewati api dan air. Ye Bufan berkata, tidak masalah, sangat sederhana, aku hanya tidak menyukai orang-orang itu. Sangat sederhana, bantu aku membunuh beberapa orang dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Monster lainnya tidak peduli sama sekali. Itu hanya berurusan dengan beberapa pendeta manusia. Bagi mereka, itu tidak ada bedanya dengan membunuh beberapa semut. Orang-orang besar ini menanggapi satu demi satu, dan di bawah kepemimpinan Ye Bufan, mereka berbaris menuju lembah sebelumnya dengan kekuatan yang besar. Bab 2350, terkejut. Nalan Yujia mengikutinya dan bertanya, Xiao Fan, apakah kau akan memberi pelajaran pada orang-orang tua itu? Ye Bufan mengangguk dan berkata, ya, buah Buddha lonceng emas itu seharusnya milikku. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Mu Xiaoyun sedikit bingung, Ye Yixian, karena monster-monster ini sangat mendengarkanmu, mengapa kamu tidak membiarkan kedua kera iblis King Kong itu mengambil tindakan sekarang? Karena waktunya belum tepat. Ye Bufan berkata, baru saja, meskipun dua kera iblis berlian itu mampu mengalahkan mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka. Jika kita membiarkan ketiga master tingkat puncak ini melarikan diri, akan merepotkan bagi kita untuk mendapatkan buah Buddha lonceng emas dan pergi. Mereka pasti ada di belakang kita. Pengejaran tanpa akhir. Ini memang idenya. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan 3 buah Buddha lonceng emas. Lagi pula, benda ini sudah cukup baginya, dan tidak perlu memakannya semua sendiri.
Karena alasan inilah dia memecahkan formasi bawaan dan mengajukan permintaan sebelumnya. Tanpa diduga, Meng Gang dan yang lainnya menjadi serakah dan segera menarik kembali kata-kata mereka setelah menyetujuinya. Meski begitu, dia memberi orang-orang ini kesempatan kedua kalinya, tetapi sayangnya Meng Gang dan yang lainnya tidak menghargainya. Dia mengingkari janjinya lagi, karena mengira dirinya mempunyai kekuatan mutlak dan dapat mengusirnya. Dalam kasus ini, dia tidak akan lagi bersikap sopan dan menggunakan kartu truf yang dia sembunyikan sebelumnya. Oh, Mu Xiaoyun mengangguk, lalu berkata, tapi kita punya senjata spiritual terbang dari sebelumnya. Jika kita ingin lari, mereka tidak akan bisa mengejar sama sekali. Nona Mu, idemu terlalu sederhana. Ye Bufan berkata, buah Buddha lonceng emas sangatlah penting. Apakah menurutmu para guru Mahayana itu tidak akan tergoda? Memang, bagi seorang kultivator, melindungi jiwanya sendiri adalah hal yang sangat penting. Alasan mengapa para guru Mahayana itu tidak memasuki hutan tak berujung adalah karena mereka dibatasi oleh aturan sebelumnya. Bukan berarti mereka tidak mau. Mu Xiaoyun bertanya dengan bingung, apa maksud Dr. Ye? Sangat sederhana. Orang-orang itu mungkin menunggu di pintu keluar hutan tak berujung. Siapapun yang mendapatkan buah Buddha lonceng emas akan mengambilnya. Mudah dan tidak akan melanggar perjanjian. Petik 2. Ini, Mu Xiaoyun terkejut, jelas dia tidak mengharapkan kemungkinan ini. Dia terlalu naif, hal-hal ini berada di luar pemahamannya. Ye Bufan diam-diam menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Memang benar bahwa berlatih dalam pengasingan dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, tetapi itu mungkin bukan hal yang baik bagi seorang kultivator. Kalau kamu hanya berdiam diri di dalam rumah saja, kamu akan kekurangan pengalaman sosial dan akan mudah ditipu orang lain serta mengalami kerugian yang besar. Dia menambahkan, lagi pula, Istana Wuliang adalah sekte bintang 9. Apakah menurutmu mereka tidak akan menerima berita apapun setelah dua guru besar meninggal? Jika tebakanku benar, mereka telah mengirim ahli lain. Jaga dirimu baik-baik. Keluar dari hutan tak berujung. Ini, Mu Xiaoyun terkejut lagi dan tidak bisa berbicara. Menurut idenya, semuanya akan baik-baik saja jika dia mendapatkan buah Buddha lonceng emas, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahaya yang lebih besar akan datang kemudian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu, kita akan menemukan solusinya saat waktunya tiba. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Davosan. Pada saat ini di lembah kecil, Meng Gang dan yang lainnya berkumpul di bawah pohon buah Buddha lonceng emas. Semua orang mengangkat kepala dan menatap ketujuh buah di pohon. Seiring berjalannya waktu, warna keemasan buah itu menjadi semakin kaya. Meng Gang mengeluarkan 7 kotak giok, menyimpan 3 untuk dirinya sendiri, sedangkan Dong Ruyan dan Feng Haogeng masing-masing mendapat 2. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Menurut catatan dalam kitab suci, buah Buddha lonceng emas akan otomatis jatuh saat sudah matang. Kalian tinggal memasukkannya ke dalam kotak giok. Jangan khawatir, tetua, kami pasti akan menyelesaikannya. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun butuh 1/4 jam lagi sebelum matang sepenuhnya, semua orang memegang kotak itu dan menatapnya dengan saksama. Feng Haogeng sangat bangga, perjalanan kita kali ini sangat berharga. Setiap keluarga mendapatkan sesuatu. Sepertinya kita harus berterima kasih kepada si bodoh Ye Bufan. Jika bukan karena bantuannya, kita tidak akan bisa menghancurkan formasi dan memecahkan masalah. 2 monster tingkat 8. Sayang sekali dia tidak mendapatkan apa-apa setelah semua kerja kerasnya, dan akhirnya membuat pakaian pernikahan untuk kita, hahaha. Pada akhirnya, orang ini tertawa penuh kemenangan, dan bahkan orang yang tadi terluka sebelum semua depresi tersapu. Orang-orang di sekitar juga mulai tertawa, dan masing-masing dari mereka merasa sangat bahagia. Liu Zanhao berkata, jika kau bertanya padaku, orang itu hanya bodoh. Dia pernah tertipu sekali dan dia tertipu lagi. Lucu untuk dipikirkan. Dong Ruyan juga berkata sambil tersenyum, orang itu terlihat pintar, tapi sebenarnya dia bodoh. Kalau tidak punya kekuatan, masih mau mengandalkan sumpah orang lain untuk bekerja,
dasar tidak punya otak. Fang Jimping tertawa dan berkata, coba tebak apa yang dia lakukan sekarang, pasti dia sudah mati, pingsan karena menangis, tetapi siapa yang bisa disalahkan untuk ini? Ini adalah kebodohannya sendiri. Setelah dia mengatakan ini, semua orang tertawa lagi, dan pada saat ini suara bercanda terdengar. Benarkah? Sayang sekali tebakanmu salah. Aku tidak tahu siapa yang akan menangis nanti. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan berjalan keluar dari hutan lebat bersama Nalan Yujia. Nak, beraninya kau datang ke sini. Menggang meraung, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Buah Buddha lonceng emas hampir matang, dan saat ini Ye Bufan kembali lagi, yang membuatnya memiliki firasat buruk di hatinya. Sedikit niat membunuh melintas di mata Feng Haogeng, tetua, Dekan Dong, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk menyingkirkan anak ini secara langsung? Menggang dan Dong Ruyan saling memandang dan melihat niat membunuh di masing-masing mata orang lain. Bagaimanapun, saat ini telah tiba dan buah Buddha lonceng emas tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Baiklah, kalau begitu mari kita singkirkan orang ini. Menggang hendak mengambil tindakan ketika tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian dua sosok sebesar bukit muncul di belakang Ye Bufan. Mereka adalah kera iblis King Kong yang baru saja pergi. Ini, melihat kedua orang besar ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Bahkan jika mereka diikat bersama, mereka tidak akan mampu mengalahkan dua monster level 8. Ye Bufan melihat ekspresi mereka yang ketakutan dan tersenyum bercanda, bagaimana? Apakah kalian terkejut? Apakah kalian terkejut? Aku percaya pada takdir. Secara umum, sumpah yang aku buat akan menjadi kenyataan. Mari kita lihat apa yang kalian bertiga orang tua lakukan. Dahinya gelap dan kepalanya tertutup udara hitam. Dia mungkin tidak akan hidup lama hari ini. Menggang dan dua lainnya tampak ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan dapat mengendalikan monster dan membawa kembali kedua pria besar itu. Ekspresi Dong Ruyan berubah, lalu sosoknya dengan cepat menghilang dan menerkam ke arah buah Buddha lonceng emas. Orang ini selalu licik. Sekarang dia telah melihat dengan jelas bahwa mustahil untuk mengalahkan dua kera iblis Vajra. Pilihan terbaik saat ini adalah mengambil buah Buddha lonceng emas dan pergi dengan cepat. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan kedua orang besar itu, dia masih dapat melarikan diri. Mengenai fakta bahwa buah Buddha lonceng emas belum sepenuhnya matang, dia tidak lagi mempedulikannya. Bahkan jika efeknya sedikit lebih buruk, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Dengan pemikiran ini, ia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung meraih buah di pohon itu. Terlebih lagi, dia tidak hanya menangkap dua, melainkan ketujuhnya. Dia ingin menangkap semuanya dalam satu gerakan dan membawa mereka pergi.